Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan warga Merauke berdesakan antre pengobatan gratis. Peralatan pengamanan pemilu di Polres Merauke kurang memadai. Polres Merauke melarang aksi bela Palestina turun ke jalan dan meminta masyarakat hanya berdoa. Warga Merauke berdesakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan. Mereka berkumpul di Taman Mandala yang merupakan jantung kota Merauke. Meski harus antre lama, warga tidak mau melewatkan kesempatan ini karena gratis. Mengingat sebagian menganggap biaya cek kesehatan di rumah sakit atau dokter tidak murah. Petugas kewalahan melayani masyarakat yang membludak. Umumnya, mereka mengeluh kolesterol tinggi, rematik atau otot pegal, dan kadar gula meningkat. Ya. Oh, periksa kesehatan juga? Iya. Keluhannya apa, Ibu? Ya, kalau saya kebiasa kolesterol yang tinggi. Kolesterol tinggi. Terus apa lagi? Yang asam urat juga. Asam urat juga ya. Nah, Ibu, ini kan gratis ya. Nah, bagaimana tanggapan Ibu sebagai warga masyarakat? Ya, alhamdulillah maksudnya untuk membantu masyarakat. Ya kan kita harus ke dokter, kita harus ke puskesmas. Jadi alhamdulillah Gratis ya. Gula darah, tapi kita cek tiap bulan. Oh, tiap bulan Bu ya. Siap. Ibu, bagaimana? Ibu ini kan pemeriksaan kesehatan gratis ya? Ya. Ya. Bagaimana tanggapan Ibu? Ya, bisa bagus Bu, Pak. Kita sebagai orang yang sudah berumur itu membutuhkan cek kesehatan untuk supaya tetap sehat sebagai PNS, supaya tetap semangat. Pelayanan kesehatan tidak sebatas mengobati di tempat, tapi juga merujuk warga ke rumah sakit atau puskesmas terdekat jika harus menjalani perawatan serius atau lanjutan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepolisian Merauke bersama TNI terus melakukan persiapan untuk mengamankan pemilu. Namun Polres Merauke kekurangan peralatan pengendalian massa atau Dalmas untuk mengatasi tindakan anarkistis. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan mengatakan pihaknya saat ini menggelar latihan dengan peralatan terbatas. Ia meminta pemerintah memasok peralatan seperti APAR, laras licin untuk satuan BRIMOB, termasuk obat-obatan yang akan dibawa anggota saat mengamankan pemilu di kawasan terpencil atau pedalaman. Menyiapkan peralatan dan perlengkapannya. Ada beberapa perlengkapan dan peralatan memang mengalami kekurangan. Sudah kita laporkan kepada pimpinan di Polda, seperti APAR, ya, kemudian laras licin, ya, untuk satuan brigade mobil ini. Kemudian juga terkait dengan obat-obatan, ya, yang dibutuhkan sama anggota nanti di beberapa distrik-distrik gitu. Saya lihat anggota saya semuanya, Polres Merauke, ya, beserta satuan brigade mobil yang mendukung Polres Merauke itu siap semuanya, semangat, motivasi tinggi, kekuatan 55. Kendati serba terbatas, anggota Polres Merauke bersama BRIMOB tetap melakukan latihan rutin agar anggota selalu siaga dan terlatih. Terkait kebutuhan tambahan peralatan, Polres Merauke sudah mengajukan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Untuk menyukseskan pemilu 2024, Polda Papua menggelar safari pemilu. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengingatkan anggota TNI dan Polri tetap menjaga netralitas dan meminta semua peserta pemilu berpolitik santun demi mewujudkan pemimpin yang amanah. Matius berkomitmen pemilu harus sukses, aman dan damai. Kami sangat berharap bahwa kerja menuju pemilu ini bukan hanya kerja KPU, tetapi semua stakeholder yang terkait. Karena
ada peran terpenting dari pemerintah daerah yang juga untuk penyelenggara. Di sisi lain juga ada peran terpenting juga dari TNI Polri untuk mendukung bisa terselenggaranya pemilu lebih baik. Tentunya besar harapan kami ini bisa terus kita berkolaborasi, berelaborasi, sehingga penyelenggaraan pemilu yang tinggal beberapa saat lagi ini bisa kita sama-sama menyiapkan. Tentunya kekurangan itu ada, kalau kita bisa bersama-sama, kami yakin bahwa penyelenggaraan pemilu khususnya di wilayah Provinsi Papua bisa kita laksanakan. Provinsi Papua ini sangat relatif lebih aman daripada daerah otonomi baru, pegunungan dengan Papua Tengah. Mudah-mudahan kita di sini bisa jalan sebagaimana mestinya, sehingga ke depan itu tidak akan lagi terjadi sebagaimana pemilu sebelumnya di Rumah Doge. Dan kami meyakini itu. Tentunya tadi kan sudah dengar bagaimana support dari pemerintah maupun nanti dari kami TNI Polri. Pemerintah Provinsi Papua juga sudah menginstruksikan seluruh kepala daerah kabupaten kota untuk mendukung pelaksanaan pemilu dari sisi anggaran agar semua proses dan tahapan berjalan lancar. Tidak ada yang tertutup terbuka. Bapak Ibu sekalian, untuk KPU itu ada kurang lebih 155 miliar. Untuk kita ke tempat bermain yang saya sebut tadi di depan. Bawaslu ada 51 miliar 873 dan seterusnya. Polda juga sudah ada 29 dan seterusnya. Kodam juga dan seterusnya. Semuanya sudah tersedia. Pemberian hibah menyesuaikan tahapan dan jadwal dari pemilu, di mana ketentuan mengharuskan 40%, kita jalankan di 23 dan 60% di 2024. Dan tentu pemerintah Provinsi Papua akan memperhatikan juga bagian-bagian institusi-institusi yang ikut mendukung suksesnya pemilu. Kepolisian daerah Papua menyiagakan sekitar 17.000 personel gabungan TNI Polri untuk mengamankan seluruh tahapan pemilihan umum di Bumi Cendrawasih. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. TNI Polri serta aparatur sipil negara bertindak netral dalam pemilu mendatang. Sikap netral mereka akan menjamin pemilu sukses, aman, dan lancar. Bupati Merauke Romanus Baraka mengingatkan jika ada aparat negara, termasuk pegawai pemerintahan, yang berpihak kepada capres dan cawapres tertentu, ia tidak segan-segan menjatuhkan sanksi tegas. Bupati mengatakan selama ini Merauke merupakan wilayah yang aman dan damai, dan ia berharap pemilu mendatang tidak memicu sengketa atau kerusuhan. Perintah kepada jajaran TNI dan juga kepolisian Republik Indonesia bahwa kita mau semua aman, dan saya pikir ini keinginan rakyat Indonesia dan kita para pemimpin terutama Bapak Presiden, dan kita upayakan bahwa kita harus bersatu. TNI Polri, Pemda, misalnya pemerintah daerah dan juga rakyat, semua elemen, gereja, unsur masjid, semua vihara, semua Hindu Buddha, semua kita harus bersatu. Organisasi politik, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, orang adat, ini kita harus duduk sama-sama. Dan saya kira untuk Merauke kita sudah jalan. Romanus Baraka sudah berulang kali memberikan ultimatum bagi setiap pegawai pemerintah di lingkungan Pemkab Merauke agar bersikap netral, termasuk mereka yang terjun ke politik praktis agar segera mengundurkan diri dari pemerintahan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Aksi bela Palestina merebak di sejumlah daerah di Indonesia. Para demonstran unjuk rasa menentang Israel yang membunuh warga sipil di jalur Gaza. Namun unjuk rasa ini mendapat perhatian serius dari aparat keamanan karena polisi khawatir bisa mengganggu ketertiban masyarakat. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan menghimbau masyarakat Merauke agar tidak berunjuk rasa dengan turun ke jalan dalam membela Palestina. Ia menganjurkan masyarakat untuk berdoa di rumah atau menggelar sholat goib di masjid agar pertumpahan darah di Palestina segera berakhir. Kondisi saat ini kita mau menghadapi pemilu. Harapan saya jangan sampai nanti hal-hal yang seperti itu dibawa ke politik. Ya, harapan besar bahwa pimpinan untuk semua penyelenggaraan tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Tidak ada yang terkait dengan negara luar. Ya, kita clear. Selesai, mungkin ada kontribusi, ya sifatnya kontribusi
kita doakan kepada mereka, kita berikan bantuan kepada Palestina, ya kebutuhan apa saja yang dibutuhkan, negara akan bisa memberikan bantuan tersebut seperti itu. Dengan tidak ikut-ikutan berarti kita harus demo di sini besar-besaran, dan buat apa kita demo? Lebih bagus kita doakan saudara kita berikan bantuan berupa makanan apa dan segala macam, maupun baik itu makanan maupun juga anggaran yang mungkin bisa dia gunakan tapi tersalur dengan betul. Sebelumnya, sekelompok masyarakat berencana menggelar tablik akbar di Masjid Raya Al-Aqsa, Merauke, namun akhirnya batal. Aparat kepolisian mengimbau masyarakat agar tablik akbar diganti dengan berdoa bersama di masjid demi menjaga kedamaian di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. TNI Polri dan unsur kemaritiman melakukan simulasi penanganan pencemaran laut di Pelabuhan Sorong, Papua Barat Daya. Dalam skenario, 2 kapal pengangkut minyak tabrakan dan salah satu kapal terbakar di Pelabuhan Sorong. Awak bersama penumpang kapal panik dan sebagian berusaha menyelamatkan diri lompat ke laut. Tim penyelamat bergerak cepat mengevakuasi kemudian memadamkan api serta mencegah tumpahan minyak agar tidak mencemari perairan sekitar pelabuhan. Simulasi ini penting untuk mempersiapkan petugas menangani kecelakaan kapal dan pencemaran laut akibat tumpahan minyak. Dilaksanakannya simulasi adalah untuk memastikan kesiapan unsur-unsur maritim di suatu pelabuhan. Jikalau ada suatu musibah bisa bencana sebagai contoh pencemaran dan musibah kebakaran di area pelabuhan. Dan latihan ini merupakan suatu simulasi di mana melatih suatu komunikasi yang baik antar unsur maritim yang saat ini dikomandoi oleh MC, yang mana MC itu adalah Kepala Sabandar atau KSO Baiklah Sorong. Dapat saya sampaikan juga bahwa pelatihan ini adalah merupakan pelatihan rutin yang dilakukan oleh seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia, dan kami di Direktorat KPLP memiliki suatu program di mana pelatihan secara skala nasional kita lakukan selama kurun waktu 1 tahun sekali, yang dilakukan pada terakhir tahun ini dilakukan di Jakarta. Rencananya tahun depan, simulasi akan bekerja sama dengan negara Filipina dengan metode latihan yang sama. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Asosiasi Peternak Ayam Petelur Setanah Tabi meminta pemerintah Provinsi Papua segera menghentikan pasokan telur dari luar Papua untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru. 76 peternak Setanah Tabi di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, dan Sarmi siap menjamin ketersediaan telur lokal dengan produksi 400.000 telur setiap hari. Oleh karena itu, Ketua Asosiasi Peternak Ayam Petelur Setanah Tabi, Anike Fonataba, meminta pemerintah sebaiknya menghentikan pasokan telur dari luar Papua. Menjelang Hari Raya Natal, yang kita sudah tahu pasti produksi telur akan meningkat dan permintaan akan meningkat. Nah, terkait dengan kesiapan dari para peternak. Nah, kita tahu bahwa kita ini sebenarnya sudah ada peternak yang sudah siap untuk menumbuhkan produksi lokal, telur lokal untuk kita sendiri. Kita juga sudah siap untuk menuju swasembada telur. Nah, dengan demikian, ekonomi daerah akan bertumbuh juga dengan adanya pertumbuhan ekonomi dari peternak ayam. Hari ini kita ada banyak keluhan bahwa ada banyak telur tidak bisa terjual produksi lokal masyarakat. Sehingga kita minta kalau bisa pemerintah memperhatikan ini. Kenapa? Karena ini terkait dengan menumbuhkan usaha-usaha kecil di masyarakat dan menumbuhkan ekonomi daerah. Menurut perhitungan Asosiasi Peternak Ayam Petelur Setanah Tabi, produksi telur lokal surplus atau berlebih karena setiap tahun peternak ayam telur lokal memproduksi 144 juta telur untuk 1,6 juta penduduk Papua. Keluhan kami atau yang perlu kami sampaikan kepada pemerintah, terutama pemerintah daerah di Provinsi Papua, kita harus bisa menyetop, tidak lagi mengurangi, tapi kita menyetop telur
kiriman dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya telur itu sudah dihentikan dari luar Pulau Jawa, berarti pemerintah berhak menentukan harga telur dengan berkoordinasi dengan asosiasi yang ada. Jadi kita bisa menentukan atau masyarakat tidak kewalahan atau kemahalan membeli telur, dan peternak juga tidak rugi dalam memproduksi telur. Saat ini harga telur lokal di Papua berkisar 68.000 per rak. Lebih murah dibandingkan harga telur dari luar Papua dan kualitasnya juga baik. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika terus menggelar gerakan pangan murah. Gerakan ini sudah yang ke-11 kali dengan melibatkan sejumlah pelaku usaha kecil, mulai dari kelompok petani sagu, sayur mayur, dan kelompok umbi-umbian. Dinas Ketahanan Pangan juga menjalin kerjasama dengan Bulog Timika, sejumlah distributor bawang merah, hingga beras premium dan telur. Barang yang dijual di pasar murah harganya jauh lebih murah dibanding di pasaran, sehingga banyak warga yang datang. Warga berharap pemerintah daerah rutin menggelar pasar murah untuk membantu meringankan beban ekonomi akibat kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Makin hari makin meningkat toh, terus alangkah bagus memang ini pasar murah diadakan karena di sini memang harganya cukup terjangkau. Harapannya saya semoga selalu ada terus ini pasar murah toh, biar masyarakat kecil seperti kami ini makin terbantu dalam konteks ekonominya begitu, karena kan harganya memang murah toh. Jadi sangat diharapkan sekali untuk pasar murah ini diadakan terus. Pemerintah berencana menggelar pasar murah hingga Desember 2023. Bahkan masyarakat bisa lebih sering berbelanja karena pasar murah akan dibuka 3 kali seminggu. Untuk volume beras pada saat ini, pada hari ini sekitar 7 ton setengah yang disediakan oleh Bulog. Jadi kami gerakan pangan murah ini bekerja sama ada beberapa distributor, Dolok, Saromak, sama UMKM, sama petani lokal masyarakat. Jadi harapan kami melaksanakan gerakan pangan murah ini agar masyarakat dapat memperoleh harga lebih murah dari harga pasar. Jadi kami hari ini pelaksanaan gerakan pangan murah itu sudah ke-11 kali. Kami keliling di SP7, SP2, SP3, SP1 belum. Tapi kami sudah ada beberapa jadwal. Nanti sampai akhir Desember, tanggal 20 Desember kami. Pemkab Mimika berharap pasar murah bisa menekan inflasi akibat kenaikan sejumlah bahan pokok. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November kembali mengingatkan sejumlah sekolah di Merauke untuk terus mengajarkan nilai-nilai kepahlawanan kepada siswa sekolah. Pengelola Sekolah Dasar Yapis 2 di Merauke menilai kepahlawanan sangat penting. Tidak hanya mengenang jasa mereka, namun juga memaknai kepahlawanan saat ini. Kepala Sekolah Dasar Yapis Merauke, Paini, mengatakan mata pelajaran pengetahuan sosial adalah salah satu mata pelajaran yang mengajarkan tentang kepahlawanan. Pelajarannya yaitu PS. Terus gimana pandangan Ibu Guru terkait dengan pemahaman anak soal pahlawan ini? Alhamdulillah ya bagus, dilaksanakan dengan baik, anak-anak juga antusias dengan pelajaran ini tentang menceritakan pahlawan. Tahu nama-nama pahlawan siapa aja? Siapa? Ada Tomo, ada Cemnyadian, ada Pangeran Diponegoro, dan ada Sultan Hasanuddin. Nah, pahlawan itu apa? Pahlawan adalah orang yang berani membela kebenaran, baik dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan. SD Yapis Merauke di Jalan Sumatera adalah salah satu sekolah yang melaksanakan upacara Hari Pahlawan. Perayaan dilaksanakan setiap tahun agar murid di sekolah ini dapat memahami perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.